Kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Soal nomor 17 ini adalah soal tentang eh, volume, satuan volume. Nah, eh, ada soal cerita toko sembako Bimo mempunyai persediaan 52.000 cc minyak goreng. Hari pertama terjual 0,01 meter kubik dan hari kedua terjual 8 liter. Setelah hari ketiga sisa minyak goreng 20 desimeter kubik. Penjual minyak goreng pada hari ketiga adalah titik liter. Di sini satuannya diminta ke liter. Maka satuan yang ada di soal-soal ini silahkan diubah ke liter. Liter itu kalau sama dengan satuannya desimeter pangkat 3. Jadi 1 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti ini 20 desimeter kubik ini sudah 20 sama dengan 20 liter ya. Kemudian ini sudah 8 liter. Ini 0,01 meter kubik. Nah, 0,01 meter kubik ini karena ini dalam kubik maka diubah ke desimeter kubik. Maka meter kubik ke desimeter kubik itu turun 1. Karena pangkat 3, maka kalau turun 1 dikalikan dengan 1000. Nah, ini ya, 1000. 0,01 kali 1000 itu adalah 10 desimeter kubik atau liter ya, 10 liter. Nah, ini 52.000 cc. Nah, cc itu kalau kita ubah ke kubik ya, maka dia sama dengan sentimeter kubik. Atau juga kalau kita ubah ke liter, maka dia mililiter. Nah, gitu ya. Jadi cc itu bisa sentimeter kubik, bisa mililiter. Nah, kalau sentimeter kubik ke desimeter kubik itu kan naiknya 1. Maka 52.000 ini kamu bagi 1000 karena naik 1 ya. Karena kalau naik itu kan berarti dibagi, karena cuma 1 maka dibagi 1000 ya. Berarti tinggal 52 desimeter atau 52 liter. Nah, sudah ketemu semua, maka tinggal kita operasikan. Tadi ada 52 ini ya, cc kalau diubah ke liter menjadi 52 liter. Terjual, berarti kalau terjual itu kan dikurangi ya, dikurangi 10, 2, 4, nah 42. Hari kedua terjual 8, berarti 42 dikurangi 8, maka 2 kurangi 8 ini kan nggak bisa, pinjam 1, 12 kurangi 8, 4. Ini 3-nya turun, 34. Nah, setelah hari ketiga sisa minyak goreng tinggal 20, maka penjualan minyak pada hari ketiga, maka 34 dikurangi 20 ketemu 14 liter. Berarti jawabannya D. Kemudian lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini mudah ya. Jadi Ustadz berikan konsepnya, nanti kamu hitung sendiri. Jadi keliling bangun datar itu kamu hanya menjumlahkan sisi-sisi luarnya. Ini diketahui sisi yang paling bawah 24, sisi miring sebelah kanan 19. Berarti sisi atas ini 24 sama dengan sisi bawah ya. 19 ini sisi miring ini sama dengan sisi di hadapannya yaitu 19. Maka di sini 19. Kamu tinggal menjumlahkan 24 tambah 19 tambah 24 tambah 19. Terus 12 ini apa tak? Ini enggak dijumlahkan, ini hanya untuk pengecoh saja. Kamu jumlahkan, ketemu jawabannya. Ya, oke, nomor 19. Nomor 19 ini adalah nanti ada masalah tentang apa? Luas bangun datar, soal cerita tentang bangun datar, kamu disuruh mencari solusinya. Pasti dia soal cerita, gitu ya. Nah,
Kebun yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang. Nah, ada kebun berbentuk persegi panjang. Panjangnya 45, lebarnya 32 meter ya, meter ya, ini bukan sentimeter. Nah, sedangkan kebun yang berbentuk persegi, ada kebun yang bentuknya persegi. Nah, di sini sisinya diketahui ya, panjangnya 2 kali dari lebar kebun yang berbentuk persegi panjang. Berarti 2 kali dari lebarnya ini, berarti 32 kali 2, karena 2 kalinya. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, berarti ini 64. Nah, sisinya. Nah, yang ditanyakan selisih luas kebun Pak Yanto, berarti selisihnya keduanya ini, berarti nanti tinggal kalau persegi panjang mencari luasnya panjang kali lebar, berarti panjangnya 45 kali lebarnya 32. Kemudian ini persegi ya, persegi kan luasnya sisi kali sisi, berarti 64 kali 64. Silahkan dihitung sendiri ya, ini nanti hasilnya berapa, 64 ini hasilnya berapa, nanti dikurangi angka besar kurangi angka kecil gitu ya. Oke, silahkan dihitung sendiri di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 20. 20 ini adalah lingkaran ya. Nanti lingkaran kamu disuruh mencari, bisa ini luas, bisa nanti kelilingnya ya. Kita sambil mengingat luas lingkaran rumusnya pi kali r kali r, sedangkan keliling lingkaran rumusnya pi kali d ya. Oke, disuruh mencari luas, berarti pakai pi kali r. Masalahnya di sini lingkarannya tidak penuh, itu hanya setengahnya, berarti luasnya kamu kali dengan setengah. Setengah kali pi kali r kali r. Nah, setengah kali pi nya kita pakai 22/7, karena r nya di sini bukan 28 ya. 28 ini adalah diameternya. Maka kalau diameternya 28, r-nya itu setengahnya atau diameter bagi 2. 28 bagi 2 adalah 14. Berarti r-nya di sini 14. Ya. Ini 14 bagi 7 2. Di sini ada 2, kita coret 2 bagi 2 1, ini 2 bagi 2 1. Tinggal 22 kali 14. Dikalikan, ini 4 kali 2 8, 4 kali 2 8. Ini 2, ini 2. Ditambahkan 8, 10, nyimpen 1, 3. 308. Nah, jawabannya A. Oke. Sekarang nomor 21. 21 ini adalah soal cerita tentang lingkaran. Ya, nanti ada masalah tentang lingkaran, ini bisa luas, bisa juga keliling. Di sini yang ditanyakan adalah bagian luar taman akan dipasang jaring yang mengelilingi tanaman. Taman ya, bukan taman. Maka kalau yang maksud mengelilingi, berarti yang ditanya adalah kelilingnya. Keliling lingkaran adalah pi kali d. Nah, panjang jaring yang dibutuhkan, berarti kan kamu mencari keliling lingkarannya kan. Nah, kelilingnya berarti pi kali d. Pi nya kita pakai 22/7, d nya ini ya 4,2. Nah, ada komanya. Kalau ada komanya ini jangan bingung, nanti komanya tinggal dihilangkan. Ini 4,2 dibagi 7, komanya hilangin dulu. 42 bagi 7 itu adalah 6. Nah, tadi menyimpan koma 1 kan, berarti komanya di sini. Nah, 0,6. 0,6 kali 22 berarti 22 kali 6, komanya disimpan dulu. Ini 12, nyimpen 1, ini 13, 132, 132. Hati-hati, di belakang koma ada satu angka.
Berarti komanya di mana? Di sini. Jadi 13,2. Jawabannya B. Oke, nomor 22. 22 ini nanti kamu disajikan sifat-sifat bangun datar seperti ini, kamu disuruh mencari bangun datar yang sifat-sifat bangun datar itu ya. Kalau di sini yang ditanyakan adalah belah ketupat. Ini belum tentu belah ketupat ya, bisa jadi persegi, bisa jadi jajar genjang, bisa jadi layang-layang. Di sini belah ketupat. Untuk memudahkan menjawab ini, kita gambar dulu belah ketupat itu. Nah, belah ketupat. Belah ketupat itu sisinya sama panjang ya. Di sini sisinya sama panjang, betul. Berarti nomor 1 betul. Belah ketupat itu sisinya sama. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut atas berhadapan dengan sudut bawah ini sama besar. Sudut samping kiri berhadapan dengan samping kanan ini juga sama besar. Maka 2 juga betul. Kedua diagonalnya sama panjang. Maksudnya diagonal itu ini, garis yang menghubungkan antara satu sudut dengan sudut yang lain. Apakah ini sama panjang? Tidak. Nomor 3 salah ya. Yang panjang yang mendatar, yang tegak ini pendek. Garis diagonal saling memotong tidak sama panjang. Garis diagonal saling memotong tidak sama panjang. Salah ya. Jadi maksudnya ini nih gini. Garis diagonal ini kan saling memotong, berpotongan di sini. Nah, yang mendatar ini dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Ya. Berarti garis sebelah kiri dengan sebelah kanan ini sama panjang. Nah, begitu juga dengan yang tegak ini, atas dan bawah ini dipotong sama panjang. Ya, berarti ini salah. Saling memotong berarti saling memotong sama panjang. Diagonal saling berpotongan tegak lurus ya. Ini membentuk sudut siku-siku. Berarti 5 betul. Mempunyai 2 simetri lipat, betul. Simetri lipatnya mana? Ya ini, diagonalnya ini, kedua diagonalnya adalah simetri lipatnya. Jadi jawabannya 1, 2, 5, 6.